Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM 220320064. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Hari ini saya akan berbagi pembelajaran menarik bersama kalian dengan menggunakan media konvensional berupa poster edukatif. Hari ini saya akan berbagi pembelajaran menarik bersama kalian dengan menggunakan media konvensional berupa poster edukatif. Saya harap peserta didik bisa belajar dengan semangat dan aktif. Kita akan belajar tentang memahami struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi, elemennya membaca, capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan membaca berbagai contoh teks, serta dapat mengidentifikasi tujuan dan makna yang tersirat dalam komunikasi negosiasi. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks negosiasi melalui pengamatan terhadap poster edukatif. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri kebahasaan teks negosiasi yang ditampilkan dalam poster secara lisan. 3. Siswa dapat membedakan antara bagian pembuka, isi, dan penutup dalam contoh teks negosiasi. 4. Siswa dapat menyimpulkan fungsi sosial dan makna dari penggunaan bahasa dalam teks negosiasi yang dibaca. Langkah-langkah penggunaan media poster edukatif dalam kegiatan pembelajaran. Guru menempelkan poster edukatif mengenal struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi dan contoh teks poster negosiasi di toko tas, di papan tulis atau dinding kelas sebelum pembelajaran dimulai agar dapat diamati dan dibaca oleh seluruh siswa. Selanjutnya, guru juga membagikan salinan kertas contoh teks poster kepada siswa agar mereka dapat membaca teks dengan lebih jelas secara individu. Lalu siswa membaca isi poster secara seksama, baik secara mandiri maupun berpasangan, untuk mengidentifikasi struktur teks negosiasi, pembuka, isi, dan penutup. Silakan kalian baca isi posternya dengan baik, karena nanti kita akan berdiskusi dan mempresentasikan temuan oleh masing-masing kelompok secara lisan berdasarkan informasi yang ada di dalamnya, yaitu tentang struktur teks dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik yang mengarahkan siswa untuk menemukan ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi dalam poster, seperti ungkapan persuasi, tawar-menawar, atau kesepakatan. Kemudian, siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi berdasarkan isi poster yang mereka baca. Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang memuat
Tugas mengidentifikasi struktur, pembuka, isi, dan penutup, menyebutkan ciri kebahasaan yang ditemukan, dan menyimpulkan fungsi sosial serta makna dari teks negosiasi dalam konteks poster. Kemudian beberapa siswa secara sukarela mempresentasikan temuan kelompoknya secara lisan, khususnya tentang ciri kebahasaan dan struktur teks negosiasi yang dipelajari. Pemanfaatan media poster edukatif. 1. Poster digunakan sebagai pemantik awal pembelajaran agar siswa bisa langsung melihat contoh teks negosiasi. 2. Poster jadi alat bantu observasi saat siswa mengerjakan LKPD yang dipresentasikan secara lisan dalam kegiatan kelompok. 3. Setelah diskusi, siswa melihat kembali poster untuk memperkuat pemahaman. 4. Poster ditempel di kelas sebagai bahan belajar mandiri dan pengingat visual yang bisa diakses kapan saja. Tujuan penggunaan media poster edukatif. Poster edukatif membantu siswa lebih cepat memahami struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi lewat tampilan visual yang menarik. Membuat suasana belajar jadi lebih seru dan interaktif karena siswa bisa belajar langsung dari media yang jelas dan mudah dibaca. Saya memilih menggunakan media poster edukatif karena poster menyajikan informasi penting dalam bentuk gambar dan tulisan secara ringkas, jelas, dan menarik. Melalui gambar-gambar dan poin-poin yang ada, kalian bisa melihat secara langsung bagaimana struktur teks negosiasi dibangun dan apa saja ciri-ciri kebahasaan yang sering muncul di dalamnya. Melalui poster ini, siswa akan lebih mudah memahami bagaimana sebuah teks negosiasi disusun dari bagian pembuka, isi, hingga penutup, dan bagaimana bahasa yang digunakan dalam negosiasi seperti kalimat persuasif, sapaan, hingga ekspresi sopan. Poster ini juga membantu kalian yang lebih suka belajar secara visual. Jadi bukan hanya membaca panjang lebar di buku, tapi bisa memahami dan melihat. Poster ini akan terus dipajang di kelas sebagai pengingat. Jadi kalau kalian lupa bisa melihat kembali tanpa harus melihat buku. Dengan poster, kita bisa belajar sambil berdiskusi dan mengamati penjelasan secara bersama-sama. Jadi pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, dan mudah diingat. Baik, sekian dulu pemaparan pembelajaran dengan media konvensional berupa poster edukatif dari saya. Semoga melalui media poster edukatif ini, kalian semakin paham tentang struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Jangan lupa untuk terus berlatih, membaca, dan memahami teks agar kemampuan kalian semakin meningkat. Terima kasih.
atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.